Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat pena tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Alright ya kan. Nah, malam hari ini kembali kita akan mengulas detail mengenai candlestick technical analysis ala Ferdi Pena ya kan. Tak. Oke, kita lanjut aja. Jadi kemarin gue sudah sampaikan kepada kalian semua ya, hal yang paling penting dan pertama kali harus kita kenali, kita nggak usah repot-repot untuk menghafal jenis karakter serta sifat daripada candlestick itu ya. Tapi kalau kita main di spot margin seperti ini, yang paling penting kita analisa itu kita tahu tekanan dan dorongan itu sudah cukup ya, karena yang paling menentukan banget itu nanti itu time frame tempat kita menganalisa, kemudian wilayah pembukaan dan penutupan harganya itu yang harus tepat ya. Karena di beberapa aset di koin kripto seperti ini ada beberapa dia yang tidak sama gitu loh. Seperti yang kalian saksikan di layar handphone kalian saat ini. Di sini gue bukanya itu dari coinmarketcap.com ya. Nah, ini asetnya Luna USDT ya, bukan Luna Maya ya kan? Ya. Kalau teman-teman sudah mengerti apa yang gue sampaikan tadi, lalu bagaimana metode analisisnya ya? Di part yang ketiga ini gue akan bagikan kepada kalian. Saat ini gue buka market di time frame 1 minggu untuk mengejar arah harga selama 7 hari atau kurang lebih ya, estimasi 6 sampai 7 hari atau 1 minggu. Kita tuh wajib menganalisa itu masuk di time frame 1 hari. Ingat, nah kita masuk di time frame 1 hari. Kemudian untuk menganalisa arah harga per 12 jam sampai 1 kali 24 jam kita masuk di time frame 4 jam atau yang kita kejar itu durasi arah harga selama 1 hari ya, kurang lebih seperti itu. Tapi lebih safety-nya kita mengambilnya itu setengah hari lah, yaitu 12 jam, tepat banget di 12 jam ya. Nah, kenapa gue pilih di sini? Gue mengambil analisisnya itu lewat CoinMarketCap ini karena di sini tuh melihat tanggal per candlesticknya ini jelas banget nih, teman-teman bisa perhatikan. Ini tanggal-tanggalnya itu ada di bawah sini semua ya. Kalau kita ngejar arah harga selama 1 hari atau 12 jam yang mau kita analisa, berarti itu kita harus tahu di jam-jam berapa aja pembukaan, penutupan, harga itu stabil dan labilnya itu di jam berapa. Itu ada semua wilayahnya, ada jamnya semua ya. Begitupun kalau kita mau menganalisa arah harga selama kurang lebih estimasinya itu 7 hari, kita juga perlu melihat tanggal seperti yang ada di bawah ini. Ini kita masuk di 1 hari. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih ya. Kalian perhatikan di area bawah ini. Jadi setiap gua menggeser kursor di perangkat ini, tanggal 16 Maret, 17 Maret, 18 Maret dan dia itu jelas ya. Nah, saat kebetulan kita berada di Terra Luna saat ini, kita akan analisa apa yang menyebabkan terjadinya penurunan kemarin ya, yang drastis banget seperti ini dia kalau kita perkecil. Nah, tuh ya. Nah, perhatikan ada beberapa support yang lewatnya itu nggak pakai assalamualaikum lagi ya. Tuh, pokoknya dia langsung jros gini aja. Nah, pertanyaannya ada analisisnya nggak di sini? Masih ketemu nggak analisisnya? Ini menurut gue yang kita masih ada beruntungnya kalau kita sedikit-sedikitnya itu ngerti candlestick ya. Sebentar kita lihat dulu ya. Oke. Di sini signalnya memang terjadinya penurunan. Gua nggak akan kasih lihat di mana titik signalnya, tapi gua akan kasih lihat di mana konfirmasinya ya. Signalnya di mana gue nggak kasih lihat dulu di part yang ketiga ini, bagaimana technical analisisnya. Yang pasti gue bagikan konfirmasinya, mana konfirmasinya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan, gue akan lingkarkan di sini. Ini adalah konfirmasi yang mengonfirmasi penurunan ini ya. Kelihatan nggak? Jelas nggak kira-kira di layar kalian? Nih, yang mengonfirmasi penurunan candlesticknya ini, seperti yang gue sampaikan, konfirmasi itu dia punya level dan candlesticknya itu candlestick yang bersumbu dua ya. Kalian lihat nih sempurnanya seperti ini nih, gue gambarkan. Ini gue gambarkan candlesticknya biar jelas. Nah, candlesticknya seperti ini. Ini adalah candlestick konfirmasi ya. Ini yang mengkonfirmasi terjadinya penurunan. Nah, signalnya mana? Ini konfirmasinya kuat banget dan jelas banget, bersih banget. Yang nggak bersih itu gimana konfirmasinya? Dalam artian tuh level konfirmasinya tuh tidak terlalu kuat. Tapi sekalipun level konfirmasi itu tidak terlalu kuat, dia pasti tetap terjadi. Tapi tidak terjadi seperti yang terjadi di aset Terra Luna ini ya, yang sampai bobrok banget gitu loh. Lalu gimana bentuknya kalau seandainya tuh dia nggak terlalu kuat? Nah, untuk penjelasan detail mengenai candlestick konfirmasi, kita simak video berikut ini. Jadi candlestick konfirmasi itu adalah candlestick yang bersumbu dua ya, seperti ini. Kalau di strategi tunggal itu pernah gue bagikan juga. Oke, sini gue gambarkan dulu. Ini kalau dia sempurna dia seperti ini. Pada dasarnya yang paling penting itu kedua sumbunya itu sama panjang gitu ya. Nggak ada yang lebih panjang atau nggak ada yang lebih pendek gitu.
Lalu bagaimana kalau setelah kalian mendapatkan signal candlestick konfirmasi ini tidak ada? Karena itu juga bisa terjadi. Bagaimana caranya? Ya kalian lewatkan aja itu ya. Berarti dia tidak terkonfirmasi di situ. Tapi kalau candlestick konfirmasi itu hadir setelah signal yang kalian dapatkan, ini sudah menjadi konfirmasi yang paling kuat banget. Kalau kita sudah masuk di part yang ke-8 seperti yang gue janjikan kemarin, aset Terra Luno yang tadi gue cuma sampaikan di wilayah konfirmasinya aja, di situ akan gue bagikan juga signalnya. Di mana sih signalnya gitu loh. Seperti itu penjelasannya. Ini adalah candlestick konfirmasi kurang lebih seperti ini. Nah, next kita lanjut lagi ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai candlestick konfirmasi dengan simple banget dan sederhana banget, dan mudah-mudahan teman-teman tuh udah paham ya, cepet pahamnya karena itu jelas banget, simple banget kok. Nggak usah rumit-rumit, nggak usah pakai hana inilah untuk menganalisa candlestick ini ya. Mengenali pola grafik itu perlu memang ya, perlu memang, dan itu akan ada materinya gue bagikan mungkin di part yang kelima ya, atau di episode yang kelima itu pasti gue bagikan pola grafik kalau di spot margin itu seperti apa, karena kita nggak cukup hanya mengenali tekanan dan dorongan aja ya. Step by stepnya kan gini, kita kenal dulu tekanan dan dorongan seperti apa jenis sumbunya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana wilayah tempat kita menganalisa dan mengeksekusinya ya. Itu semua itu tergantung target kita, target arah harga yang ingin kita kejar itu durasinya berapa lama gitu loh yang kita kejar, atau 1 hari atau 7 hari yang mau kita analisa gitu loh. Memang technical analisis seperti ini itu tidak sampai 100% ya kita bisa pastikan itu bisa terjadi ya, tapi paling tidak kita punya referensi ya kan, kurang lebih seperti itu, biar nggak kayak Mamen ya kan. Oh, ini lost terus bang. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah itu barulah kita bicara fungsi tekanan pada bullish, fungsi tekanan pada bearish itu bagaimana, dan itu akan gue bagikan di episode yang keempat. Kalau kita masuk ke aset-aset kripto seperti ini, pengertian tentang tekanan dorongan bearish atau tekanan dorongan bullish itu sangat berbeda jauh dari beberapa broker yang pernah kita analisa kemarin ya, termasuk dengan menggunakan strategi tunggal dan lain-lain. Jadi cukup berbeda banget dengan yang sudah kita lewati ya. Karena hari ini kita membuka lembaran cinta bang. ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi tentunya memiliki perbedaan yang cukup signifikan banget, pakai banget malahan. Tapi insyaallah ketika di sini gue sudah bongkar semua sampai episode yang ke-8, gue yakin teman-teman sudah paham ya. Paling untuk mengeksekusinya itu butuh psikologis dan benar-benar butuh kepercayaan diri yang betul-betul matang. Oke? Next time kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.